Zaman dulu itu tidak ada satu regimen bahwa harus makan 3 kali sehari. Tidak ada. Lapar ya makan. Kalau sekarang harus makan pagi, siang, sore, malam ya. Dan makanannya itu hampir semua dari pagi sampai malam. Yang kita konsumsi itu 70% karbohidrat. Bentuknya apapun juga. Mau pakai corn, mau pakai jagung, karbohidrat. Mau makan cornflakes, karbohidrat. Mau makan apapun juga semuanya karbohidrat. Bahkan susu yang disebut susu murni itu pun mengandung gula. Walaupun namanya diganti, malah dikasih, untuk membingungkan kita, dikasih nomor-nomor serial dari chemicalsnya. Chemical ini N berapa, L berapa, apa berapa. Kita tanpa sadar mengkonsumsi dan kita mengundang penyakit di dalam tradisi, semua tradisi. Entah itu tradisi Cina kuno, entah itu Hindu, Mesir, Jawa. Hampir di semua tradisi itu ada anjuran-anjuran untuk puasa. Di Jawa Senin Kemis ya. Misalnya mutih, hanya makan putih aja. Kemudian ada sebulan sekali puasa dan sebagainya, seterusnya. Di Bali ada juga puasa, di mana-mana ada puasa. Nah, puasa ini pun sekarang kita berapa banyak saya melakukan. 1 hari nggak makan aja kita udah pikir, waduh lemas. Dulu kita nggak makan junk food, tidak makan ayam goreng yang begitu besar-besar, disuir-suir sedikit ayamnya, kita masih bisa survive. Dan sampai sekarang kita belum lagi menghasilkan seorang pemimpin seperti Soekarno. Itu makanannya apa? Bukan kan? Jelas bukan broiler chicken. Jadi broiler chicken, kalau nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa putarkan juga. Itu ayam yang dibesarkan di ternak hanya untuk disembelih. Seumur hidup ayam ini nggak pernah bisa jalan. Semuanya berada di satu cage, di satu kandang, di mana mereka nggak bisa bergerak, nggak bisa tidur pun nggak bisa. Sapi dibawa dari ke Jakarta untuk disembelih ya. Berdiri terus selama 48 jam, 36 jam. Karena truk ini bukan seperti bus passenger. Kadang-kadang 48 jam. Macet lah, inilah, banyak alasannya. Sekarang barangkali bukan 48, mungkin 36 jam. Itu sapi-sapi itu nggak pernah punya tempat tuh duduk. Berdiri terus. Sampai di sini udah stres. Dan biasanya peraturan di tempat sembelih hewan itu tidak boleh langsung disembelih hewan yang baru diimport. Entah dari dalam negeri atau luar negeri. Harus didiamkan dulu sehari 2 hari, baru disembelih. Ini karena truknya udah terlambat dan sampai sekarang itu masih terjadi. Truknya udah terlambat, jadi si rumah potong hewan ini dan pengusaha di balik itu, karena rumah potong hewan ini nggak punya modal untuk membeli sapi, yang membeli sapi itu adalah pengusaha. Dititipkan di rumah potong hewan cuma untuk disembelih aja. Ketika sapi-sapi ini datang diturunkan langsung mau disembelih. Itu sapi-sapi itu bisa melihat sendiri, menangis mereka. Menangis betul-betul. Dan mereka tahu bahwa mereka akan mati. Jadi mereka itu bukannya nggak tahu, mereka tahu. Nah, daging ini orang yang dalam keadaan stres ya, saya lupa istilah-istilahnya sekarang, tapi begitu banyak hormon yang sebetulnya racun akan menyebar ke seluruh badan dia. Kita mengkonsumsi racun itu. Sapi, ayam, babi. Sakit gak sakit diberikan antibiotik. Karena peternaknya takut kalau dia kena penyakit semuanya akan sakit. Belum sakit nih, bayangkan manusia kalau digituin gimana nih. Tidak sakit diberikan antibiotik, kenapa? Untuk pencegahan supaya gak sakit. Racun tuh semuanya. Racun. Jadi kita terbawa oleh
wacana-wacana seperti itu ya, ini cuma salah satu aspek ya. Makan yang hewan dan sebagainya. Makan itu setiap hari, dari hari ke hari. Begitu banyak junk food. Masak sendiri ayam. Beli family pack di berapa sekarang? Sekarang berapa ya? Nggak tahu. Kalau dihitung-hitung mungkin lebih murah. Masak sendiri belum tentu begitu gurih. Padahal kegurihannya itu semuanya chemicals. Semuanya bahan kimia.